يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. What you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Oh ya Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Inshallah, inshallah,
Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand the famous line about the day I face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. I might get the way you do. Oh, if I could turn back time, and if I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile whenever I'm around you. Now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat halal sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat datang di acara coaching klinik BPJPH tahun 2022. Saya juga menyapa sahabat halal yang sudah mengikuti dan bergabung di live streaming YouTube dan juga Facebook. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Abida Kurota Imin. Saya akan menjadi moderator yang memandu acara pada pagi hari ini. Adapun posisi saya di BPJPH yaitu sebagai staf dari bidang registrasi dan juga sertifikat halal. Sebelum menginjak acara yang pertama, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk
mengaktifkan kameranya yang bergabung di room Zoom meeting ini. Kemudian akan kita mulai ya. Sembari menunggu Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya, saya akan menjelaskan sedikit terkait coaching klinik BPJPH tahun 2022. Jadi coaching klinik BPJPH tahun 2022 merupakan program terbaru dari BPJPH yang mana kami hadir untuk menjawab setiap keluh kesah dan juga pertanyaan yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Di mana coaching klinik ini akan diadakan setiap minggunya selama 5 minggu berturut-turut. Begitu dengan berbagai tema yang akan kami sajikan. Di mana pada pagi hari ini tema yang kami usung yakni sertifikat halal. Begitu Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah siap mengikuti diskusi yang luar biasa ini dengan tema sertifikat halal? Siap, insya Allah, Bu. Siap, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian. Untuk diskusinya nanti akan ada 2 jenis. Yang pertama, diskusi yang dimulai dengan pemaparan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah disampaikan di Google Form. Kemudian setelah itu kita akan ada diskusi secara langsung bersama Bapak Ibu sekalian yang ada di room Zoom meeting ini. Begitu. Ya, nah untuk itu saat ini telah hadir di tengah kita narasumber yang luar biasa, Ibu Nurgina Arsyad SSI, selaku subkoordinator yang menanggung-jawabi bidang pendaftaran sertifikasi halal produk non kemasan. Selamat datang Ibu Nurgina. Selamat datang juga. Ya. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Ibu cantik banget hari ini, Bu. Ada kalah cantik sama Mbak Diba. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita mulai ke agenda kita yang pertama, yakni diskusi terkait pertanyaan yang sudah dipaparkan di Google Form. Untuk teknisnya, nanti akan saya sampaikan pertanyaannya, kemudian bisa langsung dijawab oleh Ibu Nurgina. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang memiliki pertanyaan yang serupa atau pertanyaan tersebut mewakili keluh kesah dari Bapak Ibu sekalian, bisa langsung dicatat ya. Oke. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama ya, Ibu Gina. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas ya? Baik. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana alur pengajuan atau pendaftaran sertifikat halal dan dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Nah, kepada Ibu Nurgina mungkin bisa langsung dibantu menjawab ya, Ibu. Kepada Ibu Nurgina dipersilahkan. Terima kasih Mbak Diba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat. Semoga Bapak dan Ibu dalam kondisi selalu sehat walafiat dan bahagia selalu. Mohon izin terkait pertanyaan berikut untuk mempersingkat waktu. Saya akan memaparkan izin saya share screen tentang alur pendaftaran sertifikat halal. Yang sebelumnya bisa saya sampaikan alur pendaftaran sertifikat halal yang berlaku saat ini sesuai regulasi jaminan produk halal ada 3, yaitu alur pendaftaran sertifikasi halal secara reguler, di mana untuk reguler ini berlaku untuk pelaku usaha dalam negeri dan juga pelaku usaha luar negeri atau produk impor. Kemudian yang satu lagi adalah alur pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan melalui pernyataan pelaku usaha atau mungkin yang dikenal dengan self-declare. Saya izin share screen ya. Oke. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Oke. Sebelumnya, sebelum berangkat kepada alur pendaftaran sertifikasi halal, saya menyampaikan bahwa sesuai dengan pasal 148 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, diamanatkan bahwa sistem layanan penyelenggaraan jaminan produk halal perlu menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi. Dan kemudian pada ayat 2-nya disampaikan bahwa dalam hal keadaan terjadi gangguan yang menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak dapat dilakukan, maka layanan dilakukan secara manual. Berdasarkan hal ini, BPJPH
mulai mengembangkan sistem layanan terutama untuk pendaftaran sertifikasi halal dalam satu pintu yaitu Si Halal dengan alamat di ptsp.halal.go.id. Untuk pendaftaran sertifikasi halal, ini saya sampaikan alur prosesnya berikut status yang terdapat dalam Si Halal. Pertama kali, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH melalui Si Halal dan dengan menyampaikan dokumen persyaratan sesuai regulasi, dan kemudian semua permohonan dan dokumen persyaratan itu kami periksa kelengkapan dokumennya, dan jika tidak lengkap kami akan mengembalikan kepada pelaku usaha, dan ketika lengkap ada pemilihan LPH yang dilakukan oleh pelaku usaha, di mana pemilihan LPH ini dilakukan juga bersamaan dengan permohonan sertifikat halal di Si Halal, dan kami menetapkan LPH tersebut bersamaan juga dengan kelengkapan dokumennya, dan setelah ini terbit, maka status yang awalnya itu submitted PU dalam Si Halal akan berubah statusnya dikirim LPH. Ini untuk kondisi semua dokumen persyaratan telah sesuai. Dan kemudian setelah sesuai, LPH akan menetapkan pembiayaan yang kemudian berdasarkan penetapan pembiayaan ini akan keluar invoice atau tagihan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dapat juga diakses melalui Si Halal. Setelah dilakukan pembayaran sesuai tagihan tersebut, pelaku usaha perlu melakukan konfirmasi pembayaran melalui Si Halal, sehingga setelah dinyatakan sesuai, status yang ada di Si Halal akan berubah menjadi pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran, akan diterbitkan surat tanda terima dokumen sebagai dasar LPH untuk melakukan proses pemeriksaan data atau pengujian kehalalan produk. Dan jika data sudah diterima oleh LPH, data akan berubah menjadi proses di LPH. Kemudian setelah proses berlangsung antara pelaku usaha dan LPH untuk pelaksanaan pemeriksaan kehalalan produk, LPH akan menyelesaikan proses LPH tersebut, kemudian data akan terupdate menjadi selesai proses LPH. Kemudian setelah proses ini, LPH akan memberikan laporan kepada Komisi Fatwa, dan Komisi Fatwa akan melakukan sidang fatwa halal untuk penerbitan penetapan kehalalan produk. Untuk saat ini, upload ketetapan halal dan dalam Si Halal itu masih dibantu oleh LPH. Nah, untuk upload LPH di Si Halal, ketika sudah diupload, statusnya ini akan berubah menjadi selesai sidang fatwa. Nah, berdasarkan hal ini, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal, dan ini ada dua status. Ketika status penerbitan sertifikat, ini adalah sedang proses pengajuan tanda tangan elektronik, dan jika status sudah selesai, maka sertifikat halal sudah dapat diunduh oleh pelaku usaha di Si Halal. Ini adalah alur proses untuk sertifikat halal yang berjalan secara reguler. Kemudian dokumen persyaratan untuk permohonan sertifikat halal secara reguler ini, pertama adalah surat permohonan sertifikat halal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BPJPH. Ini perlu diunggah di Si Halal. Kemudian dalam dokumen persyaratan ada poin formulir pendaftaran. Ini sifatnya tidak wajib. Ini sebagai gambaran bahwa beberapa data yang perlu diisi di Si Halal itu ada di formulir pendaftaran yang dapat diakses oleh Bapak Ibu sekalian di laman halal.go.id dengan menu info penting. Kemudian diperlukan juga aspek legal berupa NIB
di mana NIB yang dibutuhkan juga NIB dalam versi terbaru, yaitu OSS RBA yang diisi di Si Halal. Setelah itu adalah dokumen penyelia halal, di mana untuk dokumen penyelia halal ini diperlukan dokumen pendukung, diantaranya dokumen penetapan penyelia halal, salinan KTP, dan daftar riwayat hidup dari penyelia halal yang telah ditunjuk oleh pelaku usaha, di mana keseluruhan dokumen ini perlu diunggah di Si Halal dalam satu file. Kemudian nama produk yang akan diajukan sertifikat halalnya ini diisi langsung di Si Halal. Daftar produk dan bahan yang digunakan ini berupa dokumen yang dapat diunggah di Si Halal. Dokumen pengolahan produk pun sama halnya dengan daftar produk perlu diunggah di Si Halal. Izin edar atau SLHS ini sifatnya jika memang sudah dimiliki oleh pelaku usaha bisa diunggah di Si Halal. Kemudian manual SJPH ini pun diunggah di Si Halal. Oke. Kemudian izin juga saya menyampaikan terkait sertifikasi halal untuk produk impor, di mana untuk ketentuannya sertifikasi halal ini tidak jauh berbeda dengan sertifikasi halal untuk reguler, namun ada perbedaan di mana untuk sertifikasi halal produk impor perlu ditetapkan importir atau perwakilan resmi pelaku usaha luar negeri yang ada di Indonesia dalam bentuk surat kuasa, di mana surat kuasa ini perlu diunggah di Si Halal bersamaan dengan surat permohonan, di mana surat permohonan yang diajukannya ini ditandatangani oleh importir atau perwakilan resmi di Indonesia. Karena surat permohonan sertifikat halal ini sebagaimana dalam regulasi diajukan oleh pelaku usaha dengan bahasa Indonesia. Kemudian untuk aspek legal diperlukan aspek legal dari negara asal, kemudian disertai dengan NIB milik importir atau perwakilan resmi di Indonesia. Ini pun digabung dalam satu file yang diunggah di Si Halal. Kemudian untuk persyaratan dokumen penyelia halal, nama produk, daftar produk dan bahan yang digunakan hingga manual SJPH ini sama halnya yang reguler ini perlu diunggah di Si Halal. Oke. Kemudian untuk alur pendaftaran sertifikasi halal melalui self-declare, di mana untuk self-declare ini pembiayaannya itu Rp0, dengan artian ada pihak lain yang membiayai pelaku usaha untuk melakukan proses sertifikasi halal. Memang sertifikasi halal ini kriterianya diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil, jadi tidak semua pelaku usaha bisa melakukan self-declare ini. Dan sama halnya dengan proses reguler, pelaksanaan self-declare ini dilakukan juga melalui Si Halal, yaitu di laman ptsp.halal.go.id, di mana sebelumnya pelaku usaha perlu membuat akun, aktivasi akun, dan perlu memiliki akun yang dimiliki oleh pelaku usaha UMK. Kemudian pelaku usaha UMK itu wajib memenuhi semua dokumen persyaratan. Dokumen persyaratannya diunggah dan diisi di Si Halal, dan semua dokumen persyaratan itu setelah diajukan oleh pelaku usaha akan diterima oleh pendamping PPH, di mana pendamping PPH ini akan melakukan verifikasi dan validasi atas seluruh persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha. Dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH, dokumen akan diterima oleh BPJPH dan kami akan memverifikasi kelengkapan dokumen administrasi dari pelaku usaha dan pendamping PPH. Dan jika dinyatakan sesuai, kami akan menerbitkan surat tanda terima dokumen dan pihak kami akan menyerahkan dokumen tersebut ke sidang fatwa MUI untuk dikeluarkan ketetapan halal sebagai dasar pihak BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Adapun dokumen persyaratan untuk
pelaku usaha UMK dengan skema self-declare ini, pertama adalah surat permohonan sertifikat halal. Di sini kami memberikan kemudahan kepada pelaku usaha UMK untuk surat permohonan sertifikat halal ini kami sediakan di Sihalal. Jadi pelaku usaha hanya memerlukan mengisi data-data pelaku usaha, kemudian nomor dan tanggal untuk keperluan surat permohonan tersebut. Kemudian diperlukan juga aspek legal berupa NIB yang diisi di Sihalal. Kemudian dokumen penyelih halal di sini ada perbedaan dengan yang reguler, di mana untuk penetapan penyelih halal kami sediakan di Sihalal. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi data dalam Sihalal. Kemudian salinan KTP yang dapat diunggah di Sihalal dan daftar riwayat hidup diisi di Sihalal. Untuk persyaratan selanjutnya adalah nama produk. Nama produk ini perlu diisi di Sihalal, dilengkapi dengan foto produk. Kemudian daftar nama bahan ini diisi dengan lengkap di Sihalal, meliputi bahan yang digunakan, kemudian produsennya apa, kemudian disertai apakah bahan tersebut telah mendapatkan sertifikat halal. Jadi perlu disampaikan data tersebut berupa nomor sertifikat halal dan masa berlaku sertifikat halalnya. Setelah itu adalah dokumen proses produk halal, di mana di sini perlu diisi di Sihalal berupa deskripsi dengan singkat. Untuk dokumen izin edar atau SLHS ini dapat diunggah di Sihalal tapi sifatnya opsional jika Bapak Ibu pelaku usaha UMK memang sudah memiliki izin edar tersebut. Kemudian manual SJPH ini sudah disediakan template-nya khusus self-declare dan dapat diunggah di Sihalal. Dan yang terakhir yang berbeda dengan pelaksanaan sertifikasi halal reguler adalah adanya akad atau ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Ini tersedia di Sihalal, jadi Bapak Ibu hanya perlu memeriksa isian dari akad atau ikrar tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait alur sertifikasi halal berikut dokumen persyaratan yang diperlukan untuk sertifikasi halal. Gitu Mbak Bida. Baik, terima kasih Ibu Nurgina. Saya rasa sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian pemaparannya terkait alur sertifikat halal. Jadi di sini untuk seluruh proses penerbitan sertifikat halal ini dilakukan secara online ya Bu ya? Iya. Baik itu dari reguler atau mandiri, self declare maupun impor, begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya Bu. Siap. Ini masih seputar pertanyaan yang pertama tadi. Jadi bagaimana prosedur pendaftaran sertifikasi halal BPJPH jika telah memiliki ketetapan halal dari MUI? Dan berapa lama mengurus sertifikasi halal tersebut. Begitu Bu. Jadi mungkin saat ini masih banyak ya yang salah konsep terkait ketetapan halal dari MUI ini. Mungkin dari Bu Gina bisa membantu meluruskan Bu. Silakan Bu Gina. Perlu disampaikan dari prosedur itu bisa dilihat bahwa untuk sertifikasi halal yang berjalan sesuai regulasi jaminan produk halal ini perlu diawali dengan pendaftaran di BPJPH. Nah, pendaftaran BPJPH ini ditandai dengan terbitnya surat tanda terima dokumen. Dan setelah 1 Desember 2021, di mana pada kesempatan itu telah diberlakukan tarif layanan BLU BPJPH, maka sebelum diterbitkannya STTD perlu dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Itu yang perlu kami tekankan. Kemudian jika ketetapan halal yang telah terbit itu baru didaftarkan ke BPJPH, maka prosedurnya itu tidak sesuai dengan regulasi. Jadi kami mengarahkan untuk adanya perbaikan untuk jika memang sebelumnya tidak terdaftar, ini memang kasus-kasus ini perlu didalami secara mendalam karena bisa jadi setiap pelaku usaha ada yang memang sebetulnya sudah terdaftar tapi secara manual gitu. Tapi ternyata setelah kami cek belum ada input data yang mungkin sebelumnya dilakukan di Satgas. Itu perlu kami dalami sehingga kami bisa bantu. Yang penting
ketetapan halal yang terbit itu tanggal terbitnya itu sebelum tanggal daftar di BPJPH ataupun Satgas. Mungkin itu. Adapun prosesnya seperti yang telah disampaikan di depan tadi ya, gitu. Kemudian yang perlu jadi concern terkait penerbitan sertifikat halal ini, selain tadi ya, perlu dilihat apakah tanggal terbit ketetapan halal itu setelah tanggal daftar di BPJPH. Kemudian juga ya perlu ada dasar apakah sudah ada STTD sebelum KH itu diterbitkan. Ini ada kasus lagi jika terjadi ketetapan halal terbit yang masih 2 tahun ya, gitu. Ini mungkin masih ada yang begitu, tapi prosesnya itu ketika ketetapan halal terbit dalam masa 2 tahun, kemudian sebelumnya belum terdaftar di BPJPH, kami menyarankan agar dilakukan perpanjangan ketetapan halal, tapi yang sebelumnya perlu terdaftar dulu di BPJPH, sehingga prosedurnya itu memang perlu sesuai dengan regulasi gitu. Itu aja sih Mbak Bida yang perlu jadi concern dari pelaku usaha. Baik Bu Gina, semoga setelah pemaparan tadi Bapak Ibu sekalian sudah mulai memahami terkait perbedaan dari ketetapan halal MUI dan juga sertifikat halal dari BPJPH, dan juga bisa mengetahui bahwasanya seluruh pendaftaran sertifikat halal itu harus dimulai dengan mendaftarkan di BPJPH dulu melalui web Si Halal, begitu ya Bapak Ibu sekalian? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ya. Di sini ada penyampaian dari salah satu pelaku usaha terkait sertifikat halal yang sudah beberapa bulan tapi belum terbit juga. Nah, mungkin ini mewakili beberapa pelaku usaha yang lain juga, Bu. Nah, mungkin Iya. bisa dibantu Bu menjawabnya. Oke. Terkait kondisi tersebut, ini memang banyak hal, terutama untuk periode Desember, mulai 1 Desember sampai sebelum 14 Februari. Ini karena memang sudah diberlakukan tarif dan ini perlu ada penyesuaian di semua pihak, bukan hanya pihak kami, juga pihak LPH. Jadi ini ada beberapa yang masih sifatnya masih pending ya. Oleh karena itu, ini mungkin bisa dibantu dan ini memang harus perlu teknis kembali, kami perlu dalami STTD-nya itu berapa, kemudian dari situ kami mungkin bisa dalami lagi ini statusnya sudah sampai mana, apakah ini pendaftarannya itu ya antara periode Desember atau Februari. Ini perlu kami lihat, yang kemudian perlu kami lakukan koordinasi lebih lanjut dengan LPH yang telah dipilih oleh pelaku usaha. Mungkin mohon maaf untuk ini saya tidak bisa lebih detail, mungkin Bapak Ibu saat ini bisa dibantu untuk menyampaikan secara detail terkait data-data tersebut melalui WA layanan. Mungkin teman-teman di WA layanan sudah siap untuk memfollow up dari kendala yang Bapak Ibu temui. Baik, terima kasih Bu Gina. Jadi Bapak Ibu sahabat halal sekalian, perlu saya informasikan bahwasanya seluruh Bapak Ibu sahabat halal yang mengikuti acara coaching klinik pada pagi hari ini, kami berikan benefit yaitu bisa langsung konsultasi melalui chat WhatsApp kami, terlebih mengenai teknis dan juga persoalan di luar tema kita hari ini, bisa langsung menghubungi chat WA kami yang sudah dituliskan di kolom chat Zoom ini, karena sudah kami siapkan tim terkait untuk bisa merespon secara langsung, begitu ya. Oke, kita lanjut ya Bu ke pertanyaan berikutnya. Mohon dijelaskan, apakah nomor sertifikat halal per pengajuan akan berbeda atau sama? Nah, ini juga lumayan banyak Bu pertanyaannya. Iya, betul. Ini mungkin sekalian tentang jenis produk ya. Perlu kami sampaikan bahwa per 1 Januari 2022 kami telah mengefektifkan KMA 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang terkena kewajiban bersertifikat halal. Jadi semua permohonan sertifikat halal
per tanggal 1 Januari 2022 mengacu pada KMA 748 tersebut. Ini kami memang memiliki beberapa permohonan yang bisa jadi disubmit oleh pelaku usaha sebelum 1 Januari. Draftnya di sebelum 1 Januari 2022, tapi disubmit setelah 1 Januari 2022. Ini akan kami kembalikan karena jenis produk yang telah berlaku di 2022 itu sesuai KMA 748. Kemudian kembali tentang nomor tadi, bahwa satu pengajuan itu berdasarkan jenis produk, dan sertifikat halal yang akan kami keluarkan berdasarkan jenis produk tersebut. Jadi setiap jenis produk akan memiliki perbedaan sertifikat halalnya. Itu yang perlu kami jelaskan. Baik, Bu Gina. Jadi apabila suatu pelaku usaha nih Bu, dia punya usaha donat dan juga jus buah, berarti dia perlu mendaftarkan 2 pendaftaran ya Bu ya? Ya, itu yang perlu diperhatikan. Oke. Ada 2 Apabila pendaftaran kemudian sehingga nanti ada 2 ketetapan halal dan efeknya juga ada 2 sertifikat halal. Gitu. Baik. Nah, misalkan Bu, contohnya seperti Indomie. Indomie itu kan banyak ya, ada Indomie rasa kare, soto, ayam bawang gitu ya. Nah, itu tetap satu ya Bu ya, tetap satu Ya, pendaftaran betul. ya, karena masih dalam satu kategori yang sama. Ya, betul. Baik. Semoga clear ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, ini tadi sempat disinggung terkait penyeliah halal, Bu. Ini ada yang bertanya, untuk penyeliah halal bagi UKM yang belum memiliki sertifikat penyeliah halal itu solusinya bagaimana? Karena pada saat pendaftaran self-declare harus mengisi penyeliah halal, begitu. Kemudian ini ada case lagi Bu, case lain, tapi terkait penyeliah halal juga. Jadi pelaku usaha ini memiliki cabang di Cina, di mana dia tidak memiliki penduduk muslim, sehingga karyawannya pun tidak ada yang muslim. Sebelumnya factory manajernya ini pun juga non-muslim sebagai penyalih halal, namun dokumen ini tidak diterima oleh BPJPH. Karena kan memang kita persyaratannya adalah penyalih halal ini kan wajib muslim ya Bu ya. Nah ini mohon bantuan penjelasannya Bu. Oke, untuk pelaku usaha mikro dan kecil ya, ini memang belum dipersyaratkan, belum ada kewajiban yang terkait persyaratan pelatihan penyeliah halal. Jadi untuk pengisian penyeliah halal di pengajuan sertifikat halalnya itu bisa dikosongkan, namun tetap harus diisi untuk penetapan penyeliah halalnya, kemudian penyeliah halal yang ditetapkan itu beragama Islam, kemudian juga ada KTP ya, dan daftar riwayat hidup yang diisi di Sihalal. Jadi mungkin di Sihalalnya itu diberi tanda strip ya. Kalaupun misalnya itu tidak bisa dianggap kurang, itu bisa diberi tanda strip pada Sihalal. Gitu. Kemudian terkait penyeliah halal yang lokasinya di luar negeri, seperti halnya yang tadi telah dijelaskan untuk ketentuan pelaku usaha luar negeri untuk produk impor, ini memang perlu ditetapkan adanya perwakilan yang ada di Indonesia atau importir yang ditunjuk oleh pelaku usaha untuk mengurus proses sertifikasi halalnya. Nah, saran kami jika memang kalaupun misalnya memiliki perwakilan resmi di Indonesia, ini bisa jadi untuk dapat diangkat penyeliah halal yang ada di Indonesia, diangkat oleh pelaku usaha dari luar negeri itu. Kalaupun misalnya importir, jika importirnya itu telah memiliki persyaratan penyeliah halal, ini pun bisa juga diajukan untuk dijadikan penyeliah halal pelaku usaha tersebut. Begitu. Terima kasih Bu Gina atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya ini terkait PU luar negeri Bu, SHLN. Jadi yang pertama, bagaimana LPH luar negeri yang diakui oleh BPJPH. Kemudian yang kedua, berapa lama proses sertifikat halal untuk perusahaan luar negeri. Nah mungkin apakah ada perbedaan terkait durasinya dengan sertifikat halal dalam negeri gitu Bu ya mungkin. Mungkin bisa dibantu menjawab Bu. Oke. Untuk LPH luar negeri saat ini kami tengah proses untuk akreditasi ya dengan lembaga halal luar negeri. Jadi
memang belum ada LHN atau LPH luar negeri yang bekerja sama dengan Indonesia. Jadi masih dalam proses. Kemudian untuk proses penerbitan sertifikat halalnya, ini sama sebetulnya untuk prosesnya antara pelaku usaha luar negeri atau dalam negeri. Tapi mungkin yang berbeda adalah proses pemeriksaan di LPH-nya. Tapi itu hanya berbeda 10 hari ya secara regulasi. Gitu. Walaupun untuk yang reguler itu 15 hari, kalau untuk pelaku usaha luar negeri untuk pemeriksaan 25 hari. Baik, jadi tidak jauh beda ya Bu sebetulnya ya. Betul. Oke. Kemudian ini kita menginjak ke pertanyaan terakhir ya. Ada 2 tipe pertanyaan. Yang pertama terkait revisi sertifikat halal. Itu melalui apa? Oke. Kemudian yang kedua, ini ada kasus Bu, bagaimana jika kemasan produk yang digunakan sama dengan logo halal BPJPH yang warnanya ungu dan hijau. Apakah tidak diberi kebebasan pada pelaku usaha untuk menyesuaikan warna logo halal? Jadi mungkin ditanyakan terkait warnanya Bu, yang bisa digunakan ini apa saja gitu ya Bu ya. Mungkin bisa membantu menjawab. Tadi terkait, sorry apa? Yang pertama? Yang pertama revisi tentang revisi ya, oke. Sertifikat halal Bu. Revisi sertifikat halal itu bisa diajukan kepada Kepala BPJPH untuk format permohonan perbaikan sertifikat halal bisa Bapak Ibu dapatkan di website halal.go.id di menu info penting ya. Di situ telah kami sediakan. Kemudian selain permohonan, kami perlu data pendukung. Misalnya memang ada kekeliruan dari pihak kami pada saat validasi sebelum diterbitkan sertifikat halal, bisa dilampirkan kembali ketetapan halalnya atau bisa dicantumkan bahwa itu tidak sesuai dengan ketetapan halal yang telah diterbitkan. Kalaupun misalnya memang ada kekeliruan di ketetapan halalnya juga karena kekeliruan pada saat input awal dari pelaku usaha ini kemungkinan bisa terjadi apakah dia kekeliruan di si halal dan juga di aplikasi yang dimiliki LPH lainnya. Ini sebelumnya perlu dilakukan revisi dulu pada ketetapan halalnya. Jadi nanti kalau misalnya kondisinya begitu, selain permohonan sertifikat halal, perlu dilampirkan juga ketetapan halal yang telah direvisi. Itu sebagai dasar kami melakukan revisi dari sertifikat halal. Kemudian jika memang hanya perubahan nama, kemudian nama perusahaan, mungkin bisa saja itu ada yang keliru dari pihak kami atau typo, itu ataupun alamat, itu bisa disampaikan dengan disertai dengan dukungan dokumen berupa aspek legalnya dan juga ketetapan halal. Selain itu, jika perbaikannya untuk alamat pabrik ya, karena di periode-periode kami menerbitkan sertifikat halal, itu bisa dilampirkan lagi ketetapan halalnya untuk permohonan pencantuman fasilitas produksi di sertifikat halal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian terkait label halal ya, mungkin itu nanti kami akan ulas khusus di tema coaching klinik berikutnya. Ini karena memang masih jadi trending topik terkait penggunaan label halal Indonesia. Jadi supaya Bapak Ibu bisa lebih mengulas lebih dalam terkait penggunaan label halal tersebut. Cuman intinya yang bisa saya sampaikan terkait label halal Indonesia sebagaimana dengan ketentuan dalam keputusan Kepala BPJPH bahwa label halal itu menggunakan 3 warna ya, ungu, kemudian monokrom hitam atau putih. Itu. Baik, terima kasih Bu Gina. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berakhir pula sesi kita yang pertama, yakni tanya jawab via Google Form, pertanyaan yang sudah disampaikan di Google Form. Kemudian untuk berikutnya kita masuk ke diskusi yang kedua, yakni diskusi secara langsung bersama Bapak Ibu sekalian yang ada di room Zoom meeting ini. Untuk teknisnya silahkan Bapak Ibu sekalian bisa raise hand atau juga bisa sampaikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bantu menjawab. Perlu diingat ya Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaannya ini mohon dalam kurun
tema kita, yakni sertifikat halal. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan di luar itu akan kami jawab di sesi berikutnya, di sesi coaching klinik berikutnya, atau juga Bapak Ibu sekalian bisa langsung menanyakan melalui layanan WhatsApp kami hari ini juga gitu, karena saat ini bagian terkait sedang standby nih untuk jawab-jawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini sudah ada yang raise hand. Mungkin bisa nanti disampaikan nama dan juga asal perusahaannya dan pertanyaan yang ingin diajukan. Silakan kepada Ibu Renisa. Bisa di-unmute. Silakan Ibu. Oh ya, baik Bu, izin menanyakan mengenai apabila suatu perusahaan sedang proses sertifikasi halal di BPJPH untuk informasi kepada konsumen kami, apabila kami sedang proses sertifikasi itu bagaimana ya? Karena sebelumnya kami juga sudah mendapatkan ketetapan halal, akan tetapi ketetapan halalnya itu akan habis di bulan depan, sehingga kami baru mengurusinya sekarang untuk BPJPH. Dan bagaimana untuk menyampaikannya kepada konsumen bahwa kami sedang proses perpanjangan, seperti itu. Oke. Ketetapan halal yang perpanjangannya sudah terbit ya? Sudah, itu di tahun 2020. Oh, 2020 berarti mau perpanjangan di 2022 ini ya? Ya, betul. Oh, Betul, Bu. oke. Berarti sebelumnya memang harus didaftarkan dulu ya di BPJPH sebelum melakukan perpanjangan ketetapan halal tersebut. Jadi alur prosesnya itu sesuai dengan sebagaimana regulasi di jaminan produk halal, Bu. Jangan sampai nanti diurus dulu perpanjangan ketetapan halal baru didaftarkan dulu BPJPH. Ini kami tidak akan menerbitkan sertifikat halal dengan kondisi tersebut, Bu. Gitu. Ya. Untuk sekarang kami sudah mendaftar ke BPJPH. Oh, udah ya. Oke. Memberitahu konsumen bahwa kami sedang mengurus perpanjangan itu. Iya ya, oke. Itu bisa kami bantu dengan diterbitkannya surat keterangan, di mana untuk surat keterangan ini melalui permohonan ya. Permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, dan mungkin bisa dijelaskan keperluan surat keterangan tersebut. Kemudian perlu disampaikan nomor STTD-nya dan kemudian tanggal daftar dan kemudian status yang tengah berjalan saat ini. Dan itu bisa disampaikan melalui email ya, gitu. Melalui emailnya? Yang sertifikasi halal@kemenak.go.id. Baik, baik Bu. Sudah cukup. Siap. Terima kasih informasinya. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Nurgina. Ibu Renisa, apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, Bu. Sudah, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada Bapak Endi ya, dari Rendang Kemasan. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Saya kan di usaha catering, Ibu. Kan ada banyak produk yang kita kerjasama dengan para UKM untuk menu-menu. Mohon maaf, Bapak. Masih di mute, Bapak. Tadi sepertinya terpencet ya. Nah, sudah Pak. Halo? Silakan. Iya, sudah terdengar Pak. Bisa dilanjut. Ya, jadi ada produk yang kita dari vendor ya. Untuk proses pengolahannya, menu yang kita ajukan tuh yang dari kita saja atau kita memasukkan menu yang dari vendor juga, atau vendor atau UKM yang kerjasama dengan kita, mereka mengajukan halal sendiri, seperti itu. Oke, saya jawab dulu ya. Mohon izin Ibu Moderator. Ya, silakan. Silakan Oke. Ibu.
ini akan lebih baik vendor tersebut juga mengurus pengajuan sertifikat halalnya, Pak. Ini keuntungannya ketika vendor tersebut akan memenuhi order ke pihak lain juga bisa menyampaikan sertifikat halalnya ya gitu. Jadi nggak hanya di tempat Bapak saja gitu. Walaupun cateringnya Bapak juga tetap mengurus untuk proses sertifikasi halalnya untuk kategori catering gitu, Pak. Ya, berarti dari produk menu yang kita punya itu yang kita ajukan seperti itu, Bu. Iya. Produk yang memang Berarti kalau untuk yang dihasilkan dari sendiri. vendor itu mereka mengajukan sendiri masing-masing seperti itu, Bu ya. Iya, betul. Karena ini sesuai dengan amanat di regulasi jaminan produk halal ya Pak ya, di pasal 4 bahwa disebutkan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi setiap pelaku usaha yang terkena kewajiban bersertifikat halal wajib untuk melakukan proses sertifikasi halal. Begitu Pak. Mungkin bisa didorong ya Pak ya vendor tersebut untuk sama-sama melakukan pengajuan sertifikat halal. Gitu Pak. Boleh betul, Bu. Baik, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Endi. Semoga pertanyaannya menjawab. Ya, sama-sama. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada Ibu Astri Kusuma. Silakan Ibu Astri, bisa di-unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Superwahana Tekno, Bu, izin bertanya. Jadi sebelumnya tahapan yang tadi dijelaskan itu setelah melakukan penetapan biaya, itu kan kami ke LPH ya, Bu, dikirimkan ke LPH. Nah, Ya. dari LPH tersebut sebenarnya kami sudah sampai rangkaian ketetapan halal kami sudah keluar. Nah, dari itu berarti kan kami hanya tinggal menunggu sertifikat halal saja ya, Bu. Iya. Nah, tapi sebelum ini Superwahana Tekno ya, kami sempat cek nih, ini kan terdaftarnya di Januari ya. Betul, Bu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ini ada penyesuaian gitu, termasuk dalam sistem kami dan sistem kerja kesepakatan antara pihak kami dengan LPH gitu. Nah ini ya perlu teknis banget. Apakah invoice sudah keluar? Udah ada tagihan atau belum? Udah Belum sih ya? Bu, sudah ada tagihan dan sudah Tagihan dibayar. di si halal ya maksudnya? Ke si halalnya waktu itu kami memilih yang BLU all-in ya Bu, yang di LPH-nya. Iya betul. Ya, jadi sebesar 15 juta sudah Bu, sudah kami bayarkan juga. Kemudian sudah dilakukan konfirmasi pembayaran belum ya? Nah, itu konfirmasi pembayaran juga sudah kami kirimkan ke BPJPH, udah kami kirimkan juga si SH-nya. Itu belum ada follow up lagi Bu, sudah kami emailkan juga. Oke. Nah, itu kami agak bingung karena udah 1 bulan ini belum ada. Oke. Nanti boleh secara detail tolong disampaikan melalui WA layanan dengan catatan yang ada di chat ya Bu ya. Karena ini kami bantu untuk follow up nanti ke tim terkait ya di tim keuangan. Kemudian nanti juga perlu kami follow up juga ke pihak LPH-nya gitu. Ada satu pertanyaan lagi Bu, maaf. Ya. Tadi yang di logo, untuk logo halalnya itu kan di yang Perka yang nomor 89 tahun 2022 itu ada minimum ya Bu ya, tapi tidak terbaca sebenarnya minimum logo halalnya itu berapa ya Bu? Minimum logo halal itu kan yang untuk di kemasan itu yang diberi kotak ya. Iya betul. Itu 20 mm kali 1 mm 10 mm ya. Seingat saya. 2 cm 20 mm kali 1 cm. Itu mm. include ada logo, tulisan halal Indonesia dan nomor sertifikat halalnya. Oke Bu. Ya. Oke Bu. Cukup. Oke. Baik Ibu. Terima kasih. Boleh tolong dibantu ya. Segera di WA aja. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Astri Kusuma. Mungkin bisa langsung menghubungi chat WA layanan kami, menyertakan nomor pendaftarannya ya Bu, nanti kita bantu proses lebih lanjut. Baik, ini satu pertanyaan lagi ya yang dari Zoom, yang dari raise hand. Untuk selanjutnya nanti saya akan bacakan dari kolom chat. Kepada Ibu Renisa, silakan Ibu. Ini tadi yang tadi ya, mau bertanya lagi atau seperti apa Ibu? Atau belum diturunkan tangannya?
Ya, Bu. Izin. Ya, silakan Bu Renisa bisa disampaikan. Belum masuk ya suaranya ya. Ya, mungkin kita hold dulu, kita lanjut di sini ada Ibu Dea Apriani. Nah, kepada Ibu Dea dipersilakan Bu untuk unmute. Ya. Ya. Iya Ibu, apakah ingin bertanya? Karena di sini Iya. Ibunya raise hand. Ya. Iya, saya mau bertanya terkait pendaftaran pengembangan. Untuk pendaftaran pengembangan di akun Si Halal ini sudah tidak ada. Sebelumnya saya sudah mendaftar pendaftaran pengembangan, itu masih ada. Nah, ketika ingin melakukan pendaftaran pengembangan lagi, nah di sini sudah tidak ada dan adanya registrasi baru. Nah, jika melakukan registrasi baru, nanti nomor sertifikat halalnya itu kan akan berbeda dengan induknya yang sebelumnya kan. Nah, itu seperti apa ya? Karena itu juga maksudnya kan itu biasanya kalau dulu di LPPOM MUI kan pengembangan itu akan mengikuti induknya, nomor sertifikat halalnya juga sama. Nah, ini kenapa tidak ada untuk yang pengembangan dan nomor sertifikat halalnya juga nanti akan sama atau berbeda? Itu aja sih. Oke, terima kasih. Mohon info untuk yang sertifikat halal pengembangannya sudah terbit atau belum ya? Yang Nah, sebelum untuk yang sebelumnya ini sedang proses penerbitan, enggak sih, masih selesai sidang fatwa. Jadi tadi sudah chat ke WhatsApp yang diinformasikan, lagi diinfokan katanya ke validator. Siap. Kemudian jadi ya ini perlu saya sampaikan juga. Per 1 Desember 2021 kan kami telah mengefektifkan tarif layanan BLU BPJPH ya. Nah, tarif layanan BLU BPJPH itu kami mengacu ke regulasi jaminan produk halal, di mana di regulasi jaminan produk halal ini hanya ada 2 kategori pendaftaran, yaitu pendaftaran baru dan perpanjangan. Jadi untuk menu pengembangan sejak 1 Desember 2021 ini kami close gitu. Nah, kemudian terkait pengembangan dalam tanda kutip ya untuk jenis produk yang sama, ini kami sedang pertimbangkan. Ini memang banyak masukan terkait hal itu karena setiap pelaku usaha ingin kemudahannya dengan adanya nomor sertifikat yang sama ya. Jika ya, kalaupun misalnya dilakukan saat ini untuk produk pengembangan dengan pengajuan baru, kondisinya memang akan dikeluarkan nomor yang berbeda. Tapi kami ini sedang akan memproses untuk mempertimbangkan hal tersebut. Jadi kondisinya seperti pengembangan, walaupun nanti tetap dengan kategori pendaftaran baru gitu. Tapi nanti ada poin referensi seperti halnya pengembangan yang sebelumnya gitu. Ini untuk produk-produk yang memang yang dikategorikan untuk pengembangan. Tapi untuk saat ini belum bisa diproses ya Bu ya gitu. Ini masih kami develop untuk perubahan dalam sistemnya gitu Bu. Berarti saya kalau mau daftar pengembangan sekarang masih belum bisa ikut sertifikat halal yang lama ya? Iya betul, belum bisa gitu. Tapi ini pengembangan saya yang belum selesai ini, nomor sertifikat halalnya akan sama kan dengan induknya? Kalau yang misalnya kalau misalnya yang berarti kan daftarnya di 2021 ya, sebelum Desember ya? Ya, ini masih sesuai dengan yang lama. Jadi dia nomor sertifikat halalnya menginduk dengan SH induk. Karena sebelumnya pasti mengisi referensinya dulu kan ya? Referensi dengan SH induk kan? Ya, oke. Iya, betul. Terus nanti kira-kira kapan ya, untuk kan tadi kata Ibu lagi sedang ada pertimbangan, ya penyesuaian. Itu kira-kira kapan ya Bu? Soalnya kan kita juga perlu kepastian gitu ya Bu ya. Iya. Karena juga kan kalau sertifikat halnya beda, berarti kita juga harus menerbitkan harus memberikan label yang berbeda juga nomornya kan, karena kan harus menyertakan label gitu.
Ini terutama untuk produk-produk yang launching baru ya. Iya, ini sepertinya kami memang akan ada beberapa penyesuaian fitur nih di Si Halal dan mungkin kami akan informasikan melalui media sosial ya gitu. Ini lotnya memang agak banyak juga untuk penyesuaian di sistem. Mohon maaf sekali kami masih belum dapat menyampaikan target untuk penyelesaian tersebut. Maaf banget. Ya, makasih nggak apa-apa Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Dea Apriani. Jangan khawatir, pasti pendaftarannya akan kami kerjakan segera mungkin sesuai dengan antrian yang masuk ya Ibu. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung menghubungi WA layanan juga agar bisa langsung ditangani lebih cepat gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan dulu Bu pertanyaan dari kolom chat. Di sini disampaikan oleh Ibu Siti. Ada 3 pertanyaan Bu. Pertanyaan pertama, perbedaan penyelia halal untuk reguler dan self-declare untuk pelaku usaha LN harus mengikuti training penyelia halal atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah manual SJPH wajib diisi karena ada lampiran berupa hasil audit, karena baru mengajukan kok sudah harus audit. Terus yang ketiga, apakah ada manual SJPH dalam bahasa Inggris khusus untuk pelaku usaha luar negeri? Gitu. Ini kurang lebih terkait ini ya Bu, SLN ya Bu. Ya, mungkin bisa membantu menjawab. Ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan ya terkait penyelia halal baik reguler maupun self declare. Ini persyaratannya masih sama, misalnya wajib muslim dan kemudian memiliki pengetahuan tentang syariat Islam gitu. Tapi memang untuk menjadi penyelia halal ini memang perlu adanya pelatihan penyelia halal. Nah, untuk saat ini karena masih berproses untuk pelatihan penyelia halal, oleh karena itu kami belum mewajibkan untuk pelatihan penyelia halal ini, terutama untuk yang self declare. Tapi jika memang pelaku usaha yang memang telah mampu untuk melakukan pelatihan penyelia halal, ini akan lebih baik dilakukan melalui lembaga pelatihan yang telah bekerja sama dengan BPJPH dan telah terakreditasi. Demikian halnya untuk pelaku usaha luar negeri, ini kami memang menyarankan memang perlu training penyelia halal karena pelaku usaha luar negeri perlu memahami bagaimana regulasi dan proses sertifikasi halal yang berjalan di Indonesia berikut standar-standarnya. Kemudian terkait manual SJPH, ya ini wajib diisi. Ini jika memang ada kesulitan, apalagi untuk pelaku usaha UMK yang baru, ini bisa untuk audit untuk beberapa hal yang bisa dijawab itu mungkin bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu, tapi jika memang diperlukan ada beberapa evaluasi setelah rangkaian sertifikasi halal berjalan ini ternyata masih belum bisa dipenuhi untuk diisi, itu bisa dikosongkan. Intinya kami nggak saklek sih untuk hal itu. Gitu. Ini untuk melatih Bapak Ibu dalam hal untuk komitmen, memenuhi komitmen sebagai pelaku usaha yang menjalankan proses produk halal. Kemudian manual SJPH dalam bahasa Inggris. Ini nanti akan kami sampaikan ya Bu ya tentang hal ini ke tim standar kami untuk mengakomodir khususnya untuk pelaku usaha luar negeri. Mohon maaf untuk nomor 3, untuk saat ini memang belum tersedia di pihak kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gina. Ini ada feedback Bu dari Ibu Siti. Untuk self declare, apakah tidak disurvei ya Bu? Oh, survei. Sebetulnya ada survei, ada audit, di mana surveinya ini dilakukan oleh pendamping PPH. Jadi pendamping PPH ini yang akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha, di mana memang pernyataan pelaku usaha ini menyatakan bahwa produk yang diproduksinya itu
memenuhi ketentuan sertifikasi halal. Nah, ini pentingnya keberadaan pendamping PPH. Mungkin ini kita perlu ada pembahasan khusus ya terkait self declare ini. Pendamping PPH ini juga melalui pelatihan dan kemudian dari verifikasi dan validasi pendamping PPH ini, pendamping akan menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada pihak kami sebelum diserahkan kepada pihak MUI, apakah pengajuan sertifikasi halal dari pelaku usaha UMK tersebut telah memenuhi ketentuan dan persyaratan atau belum. Jika belum, sudah barang tentu tidak akan direkomendasikan untuk masuk ke Komisi Fatwa. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Gina. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Ini dari PT Bell Foods, Bu. Izin bertanya, apakah BPJPH sudah tahu akan merilis halal badis, yaitu lembaga halal luar negeri yang diakui BPJPH dan daftar bahan tidak kritis? Terima kasih. Oke. Ini juga sepertinya harus ada bahasan khusus ya tentang LHLN. Oke. Terkait hal itu tentu pihak kami memang perlu merilis ya untuk diketahui oleh pihak lainnya, juga mitra-mitra kami, bukan hanya pelaku usaha. Juga ini pasti juga perlu diketahui oleh kementerian lembaga terkait yang memang memerlukan data tersebut. Tapi ya karena saat ini tengah berproses untuk kerjasama dan pengakuan antara BPJPH dan lembaga halal luar negeri, maka data itu belum dapat kami sediakan di site halal.go.id. Baik, terima kasih Bu Gina. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir yang bisa kami jawab. Untuk pertanyaan lainnya silakan disampaikan melalui chat WA layanan kami ya Bapak Ibu. Dan juga jangan khawatir karena kita akan ada beberapa sesi coaching klinik berikutnya. Mohon terus ikuti lini masa kami agar bisa mengikuti setiap sesi kami begitu. Saat ini di situ di kolom chat terdapat absensi. Mohon untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengisi absensi kehadiran dulu. Sembari itu sebelum kita tutup ya, kita lakukan dokumentasi dulu. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Kita siapkan pose terbaik dari Bapak Ibu sekalian. Yuk Bapak Ibu sekalian, bisa on cam, bisa ditunjukkan wajah tampan dan cantiknya. Dari panitia sudah siap? Nah ya, baik. Mohon ditahan dulu gayanya karena ada beberapa halaman di sini. Saya hitung. Di hitungan ketiga nanti akan dijepret ya, jepret skrik oleh panitia. Baik, 1, 2, 3. Mohon ditunggu di halaman berikutnya. 1, 2, 3. Lagi ya Bapak Ibu, yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator dalam memandu acara ini terdapat salah kata. Semoga dengan hadirnya program kita yang terbaru ini bisa menjawab pertanyaan dan juga keluh kesah dari Bapak Ibu sekalian. Apabila hari ini terdapat kritik dan saran bisa disampaikan juga sebagai bahan evaluasi kami ke depannya. Karena nanti kita akan bertemu 5 minggu berturut-turut begitu ya. Baiklah, terima kasih juga kepada Ibu Nurgina yang sudah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat halal yang sudah bergabung baik itu melalui room Zoom meeting maupun live streaming YouTube dan juga Facebook. Semoga kita bisa bertemu di sesi coaching klinik berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak, Bu. Ya.
अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here, you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes, and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी दुनिया तेरी ज़मीन, ये कहकर शाहे तू है करीम मेरे मौला। सुन ले दुआ हम बेबस है तेरे बिना, रोशन कर जमा। ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक